Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amin Wibowo selaku dosen pembimbing saya dan semua dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rensi Eka Pratistia, mahasiswa MMUGM Kampus Yogyakarta, Eksekutif 29. Bersama ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Rencana Implementasi Strategi Bisnis CV Kalinggajati Furniture menggunakan Balance Scorecard. Latar belakang yang saya angkat mengenai tesis saya adalah CV Kalinggajati Furniture merupakan perusahaan eksportir furniture yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saat ini perusahaan belum memiliki strategi bisnis yang dianggap tepat dan layak untuk mengimbangi proses bisnis yang sedang berjalan. Latar belakang masalah yang ingin saya angkat adalah pertama, potensi industri furniture yang ada di dunia, khususnya yang sekarang menjadi fokus dari CV Kalinggajati Furniture adalah pasar begitu besar, pasar begitu terbuka. Dan juga yang kedua, nilai ekspor perusahaan CV Kalinggajati Furniture terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana ini menjadi tren yang sangat positif bagi perusahaan untuk memiliki strategi dan untuk mengawal supaya bisnis ini tetap berjalan dengan baik. Lalu latar belakang masalah selanjutnya adalah kebutuhan sumber daya yang terus dibutuhkan atau terus diinginkan perusahaan karena nilai ekspor yang terus meningkat. Lalu yang keempat, belum adanya strategi bisnis yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita kembali berbicara mengenai potensi. Dari slide yang sekarang kita lihat, China menjadi negara dengan total nilai ekspor furniture terbesar di dunia, menjadi peringkat pertama. Lalu Indonesia sayangnya di Cina nilai ekspornya sudah mencapai 52 miliar dolar, dan itu sangat besar sekali. Itu menandakan bahwa potensi pasar begitu besar. Lalu di ASEAN yang menduduki peringkat di atasnya Indonesia itu ada Malaysia dan juga ada Vietnam. Vietnam dengan nilai ekspor mencapai 8,5 miliar dolar, sedangkan Indonesia hanya mencapai 1,7 miliar dolar. Pasti ada yang salah. Akan tetapi inilah potensi peluang industri furniture yang ada di dunia. Apabila perusahaan ini mampu bekerja lebih giat lagi, menjadi besar lagi, bahwa peluang pasarnya sangat terbuka. Vietnam 8,5 miliar dan Indonesia cuma 1,7 miliar. Padahal di Indonesia kita memiliki semuanya, kita memiliki semua sumber daya yang kita butuhkan. Sayangnya kita belum mencapai di angka yang memuaskan. Nah, ini adalah slide nilai ekspor perusahaan yang saya teliti, yakni CV Kalinggajati Furniture sejak 2017 sampai sekarang 2020. Pada tahun 2017 memiliki nilai ekspor 1,6 juta dolar atau setara dengan sekitar 22 miliar dengan nilai kurs 14.000, dan 2018 2,7 juta, 2019 3,47 juta atau setara dengan 48 miliar, dan saat ini 2020 nilai ekspor perusahaan CV Kalinggajati Furniture sudah berada di angka 29 miliar. Pihak manajemen memproyeksikan sampai dengan akhir tahun nilai ekspor perusahaan CV Kalinggajati Furniture akan berada di angka kurang lebih 4,6 juta dolar. Ya, sayangnya baru sekitar 4,6 juta dolar. Tapi perusahaan ini kelihatan terus berkembang dan terus berproses untuk meningkatkan nilai penjualan atau omsetnya. Nah, lalu yang kedua, ini adalah beberapa pembeli atau customer yang memberikan order furniture-nya di perusahaan CV Kalinggajati Furniture. Dari beberapa merek ini terdiri dari ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, Australia, banyak. Sekilas saja, lalu supaya bisa memahami atau mengetahui seperti apa sih CV Kalinggajati Furniture yang terletak di Kabupaten Jepara sebagai eksportir furniture itu, saya ingin menunjukkan sekilas singkat mengenai video perusahaan CV Kalinggajati Furniture.
seperti itu video dari perusahaan CV Kalinggajati Furniture. Di situ kita bisa melihat alur proses produksi dari awal sampai akhir, dari balok kayu jati itu dibeli, digergaji sampai dengan diekspor dengan kontainer-kontainer tersebut. Nah, seperti apa sih gambaran buyer yang tadi saya sampaikan, buyer-buyer yang ada di luar negeri itu, bagaimana supaya kita bisa melihat cara mereka berjualan, toko mereka seperti apa. Nah, slide berikutnya adalah video dari buyer yang melakukan pembelian dari perusahaan mereka. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Take a bus or a plane, it don't matter where. This day is ours, and you and I will bring the sunshine. Dari customer kita yang ada di Belanda, mereka salah satu yang terbesar dan terlama jualan furniture yang ada di Belanda. Furniture di luar negeri seperti fashion, setiap tahun, setiap musim selalu berganti tren dan juga modelnya. Jadi kebutuhan furniture di dunia ini sangat besar sekali. Jadi menjadi potensi peluang pasar bagi semua perusahaan eksportir furniture untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya, kenapa penelitian ini menggunakan balance scorecard? Karena balance scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja melalui kinerja secara komprehensif melalui 4 perspektif, yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, karena CV Kalinggajati Furniture belum memiliki salah satu indikator atau strategi yang untuk mengukur kinerja perusahaan, maka balance scorecard ini saya anggap cukup penting dan cukup bagus supaya bisa mengukur kinerja dari 4 perspektif tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian saya adalah belum adanya strategi bisnis yang dipakai CV Kalinggajati Furniture untuk mengukur kinerja perusahaannya. Lalu yang kedua, balance scorecard sebagai metode untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan juga pertumbuhan. Lalu yang ketiga, dari balance scorecard ini perlu dilakukan analisis mengenai 4 perspektif tersebut. Nah, pertanyaan penelitiannya yang pertama adalah apa bagian dari perusahaan CV Kalinggajati Furniture yang harus diperbaiki dari sisi keuangan. Lalu yang kedua, apa bagian dari perspektif pelanggan yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, apa bagian dari perspektif bisnis internal yang harus diperbaiki. Yang keempat, apa bagian dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang harus diperbaiki. Adalah untuk mengetahui bagian dari perspektif keuangan yang harus diperbaiki oleh CV Kalinggajati Furniture. Yang kedua, untuk mengetahui bagian dari perspektif pelanggan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagian dari perspektif bisnis internal. Yang keempat, untuk mengetahui bagian dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, manfaat penelitian yang bisa kita hasilkan, yang pertama dari sisi manajerial perusahaan, yakni diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi yang tepat guna dalam mengevaluasi dan menganalisis, mengidentifikasi kinerja perusahaan dan dari berbagai perspektif yang ada di balance scorecard, sehingga perusahaan tetap mampu bersaing dan memenangkan kompetisi bisnis di industri furniture khususnya yang ada di Jepara. Untuk aspek akademis,
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan manfaat dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di MMUGM sebagai kontribusi di dunia bisnis yang ada dalam penerapan dan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, landasan teorinya yang pertama adalah definisi manajemen strategik, formulasi strategi, pengertian balance scorecard dan juga konsep balance scorecard serta perspektif yang ada dalam balance scorecard. Selanjutnya, dari keempat analisis yang akan saya lakukan, yakni yang pertama dari financial perspektif, internal business process, learning growth atau customer perspektif adalah yang pertama revenue, expenses, net income, cash flow, asset value, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita teliti dari perusahaan CV Kalinggajati Furniture. Nah, metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif, yaitu data rencana penelitian dengan metode studi kasus. Kita mendapatkan dua sumber data primer dan data sekunder. Lalu teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif, interaktif model. Saya turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan melihat kondisi yang ada. Kalinggajati memiliki visi perusahaan menjadi perusahaan furniture yang memiliki pasar berskala internasional, berdaya saing, inovatif, mampu berkembang, mandiri, dan sehat. Misi perusahaannya menyediakan produk yang bermutu dan memiliki daya saing secara internasional, memberikan jaminan terhadap kepuasan pelanggan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang profesional dan mandiri. Nah, ini adalah analisis dan pembahasan dan hubungan antar perspektif dalam balance scorecard. Lalu kita singkat, dari perspektif keuangan, analisan kita peningkatan penjualan perlu dilakukan dengan tolak ukur yaitu kenaikan omset atau nilai ekspor dengan target nilai ekspor tahun 2020 meningkat 50%. Inisiatifnya mengikuti pameran internasional 1 kali dalam 1 tahun ini. Lalu yang kedua, peningkatan keuntungan, kenaikan laba perusahaan meningkat 50% dan seterusnya. Lalu dari perspektif pelanggan, peningkatan kualitas produk dengan tolak ukur kepuasan pelanggannya meningkat dengan target berkurangnya komplain atau keluhan dari pelanggan. Dengan inisiatifnya memperbaiki quality control yang terstandar pada setiap lini proses produksi. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal, yaitu waktu proses produksi bisa lebih cepat. Lalu dengan target penyelesaian pesanan kurang dari 1 minggu untuk setiap kontainernya, menambah stok produk, mengoptimalkan mesin yang dimiliki, lalu juga dengan menambah mesin. Perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan, di sini peningkatan kapabilitas karyawan, meningkatkan skill karyawan, serta meningkatkan kinerja karyawan melalui cara melihat pelatihan karyawan, lalu konsisten absen, retensi karyawan atau turnover karyawan, dengan target lebih dari 50% karyawan handal bisa mengoperasikan mesin-mesin produksi. Selanjutnya, perbaikan pada perspektif keuangan dari data yang kami terima dari hasil observasi di perusahaan CV Kalinggajati Furniture. Perusahaan dengan visi yang seperti tadi saya sampaikan, maka supaya bisa mengikuti visi dan misi perusahaan dari sisi keuangan harus perbaikan dari sisi meningkatkan penjualan atau meningkatkan omset perusahaan, mengoptimalkan kembali aset-aset perusahaan yang dimiliki supaya mampu menunjang penjualan, lalu menambah atau meningkatkan pertumbuhan aset perusahaan. Nah, perbaikan pada perspektif pelanggan yang bisa kita lakukan adalah peningkatan kualitas produksi, kualitas produk, lalu peningkatan pelayanan kepada pelanggan dengan cara servis yang baik kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, membangun brand image perusahaan. Brand image sangat penting karena sekali customer kecewa maka tidak akan kembali untuk order lagi di Kalinggajati. Nah, perbaikan pada perspektif bisnis internal, proses operasional perusahaan, pengembangan produk yang dihasilkan, layanan murah jual. Lalu perbaikan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang kita rekomendasikan adalah meningkatkan kapabilitas karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari sisi penulisan maupun dari sisi pemaparan presentasi. Saya mohon maaf. Lalu terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dosen penguji maupun dosen pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.